Tambah deres. Di momen kali ini, di video kali ini, saya menelusuri jalan setapak ini yang terletak di tengah hutan ya. Dan jalan ini akan membawa saya ke sebuah rumah yang dulunya merupakan rumah pendeta yang menganut aliran kejawen ya teman-teman. Jadi lokasi ini berada di lereng Gunung Welirang, dimana dulunya sempat pernah viral sih. Jadi lokasi ini dulunya itu merupakan tempat wisata dan sudah terbengkalai. Kalau untuk tahunnya saya kurang paham ya, karena nggak valid ya teman-teman. Ada yang bilang tahun kemarin, ada yang bilang 8 bulan yang lalu. Cuman informasinya di sini saya belum jelas ya. Dan di dalam wisata tersebut itu terdapat rumah pendeta yang disinyalir teman-teman oleh apa ya, masyarakat lah ya, itu merupakan rumah dukun guys. Aduh, dukun lagi ya. Yang pasti kalau informasi yang jelas itu, rumah tersebut merupakan rumah pendeta yang menganut aliran kejawen ya, yang sudah terbengkalai juga. Wow, jadi lokasinya seperti ini guys. Wow. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang belum, buruan di subscribe. Gini ya lokasinya ya. Jadi di sebelah kanan situ tuh, itu sungai mengalir deras ya dari Gunung Arjuna Welirang dan mengalir ke sini guys. Anjing sih, nggak tahu tuh anjingnya siapa, menggonggong. Oke ya, itu sudah ada kelihatan seperti genteng atau atap rumah ya. Ya mungkin sekitar 100 meter lah dari sini teman-teman, untuk menuju ke lokasi rumah dukunnya. Dulu licin banget. Ini saya sengaja nggak memakai sepatu karena hujan dan sepatu saya basah. Karena ya tiap sore saya hujanan terus teman-teman. Dan ini sudah menunjukkan waktu pukul 17.00 habis hujan. Wah, ini dia guys. Tempat wisata ya, tapi nggak tahu ini tempat wisata apa bukan teman-teman, karena tidak ada wahana apapun di sini.
Yang ada itu hanya ya gubuk rumah-rumah gitulah. Bentar ya, sekaligus cuci kaki guys. Oh iya, kayak tempat wisata ya teman-teman. Kayak tempat wisata. Ini ada kamar mandi di sini. Masih baru ini. Cuman sayangnya kok sudah terbengkalai. Dan di sini katanya tuh ada pohon yang dikeramatkan. Cuman nggak tahu ya, maksudnya pohon yang dikeramatkan ini fungsinya apa. Nah, di sini ada kayak gubuk gitu di atas. Ini rumahnya ya teman-teman. Karena nggak ada lagi rumah selain ini di tengah hutan. Jangan-jangan ini pohonnya yang dikeramatkan ya. Wow. Ini kalau ke atas lewat mana ya? Ke rumah itu loh. Ada tulisannya gubuk. Apa ya, gubuk apa ini ya? Masa iya teman-teman tempat untuk bertapa di sini atau tempat untuk bersemedi atau gimana ya? Atau penggemblengan gitu? Di sini ada lagi ke lewat bawah sini teman-teman. Nanti sekiranya ya tembus ke dalam rumah itu. Nah, kalau di lokasi-lokasi yang dingin seperti ini ya, seperti di lokasi ini kan di bawah lereng gunung ya teman-teman. Jadi kalau ular itu sangat minimalis sekali. Kecuali kalau di lokasi yang hawanya tuh hangat atau panas gitu, itu baru banyak ularnya guys. Di bawah-bawah apa daun-daun kering seperti ini ya. Kalau gini ini nggak ada ularnya teman-teman, saya jamin. Oke, gelap ya, bentar ya. Ya tetap aja gelap. Oke. Oh, ini ada kamar mandi ya. Nah, ini terang. Ini airnya bening banget. Ada kabel men. Oh bukan ya, ini selang air yang dialirkan ke ini. Cuman ini banyak airnya karena bocor kena hujan. Oke, langsung saja kita masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amit sewu, amit sewu. Oh, gelap kali men.
Jadi buat teman-teman yang pernah tahu tempat ini, dulunya ini tempat apa selain wisata ya teman-teman. Karena ini kalau saya lihat sih kurang jelas ya wisatanya ya, karena tidak ada wahana-wahana tertentu, hanya tempat untuk seperti mungkin gubuk yang di sebelah situ itu tempat untuk bersantai atau gimana ya. Dan di sini ada tungku untuk memasak ya teman-teman, ya seperti ini. Ih, gelap kali men, gundeng. Ada kulkas juga di sini. Wow. Dan ini banyak perkakas-perkakas seperti tempat duduk ya, tempat duduk, ember, dan meja. Ini tempat duduk juga. Dan ini ada lemari kecil di sini. Wow. Oh, tembus ke luar sini teman-teman. Gelap ya. Gila. Ini ada pohon yang cukup besar diameternya. Diameternya ada mungkin 3 meter ya teman-teman, dari situ ke situ. Oh, ini pohon yang dikeramatkan tuh, ada kain putihnya. Terbengkalai ya. Cuman masih ada perkakasnya gitu guys. Kenapa nggak dilanjutkan lagi, aku kurang mengerti. Apakah di sini pemilik dari rumah ini tuh sudah tiada atau memang keluar dari sini ya, karena mungkin letaknya di tengah hutan, jadi wisata tersebut sangat sepi sekali. Tapi seenggaknya kalau memang ini pemilik dari rumah ini, misalnya ada ya penunggu lah, ini jelas rumah ya teman-teman, katanya rumah pendeta yang mengatur aliran kejawen, dan disinyalir juga katanya di sini adalah rumah dukun teman-teman. Seharusnya ada orangnya sih, cuman di sini kok sepi banget gitu. Mari menyayangi 3 unsur kehidupan yang ada di sekitar lingkungan hidup kita, manusia, hewan, dan tumbuhan. Oke. Gelap kali guys. Gelap. Kayaknya kurang terang. Kayak saya terangin ya. Wow. Oke. Nah, ini dia. Oh, ini dia teman-teman. Ini jangan-jangan pemiliknya ya, pemilik dari rumah ini. Cuman beliau ini entah kemana, saya kurang paham juga. Mari kita menanam kasih sayang lingkungan hidup kita. Oh ya, jangan membohongi diri sendiri, berani jujur itu hebat. Oke. Oh, ini jangan-jangan foto masa mudanya beliau ya teman-teman. Dari foto ini namanya Ahmad ya, Ahmad Matius, kelahiran 12 Agustus 1916. Ini mungkin foto masa mudanya, dan yang ini foto masa tuanya. Oh, ini tembus yang tadi ya. Di sini ada kamar guys. Wah. Astagfirullahaladzim. Ada yang gerak di sini. Saya mungkin tikus ya. Ini ada banyak sekali baju-baju yang ditinggalkan di sini guys.
Tapi entah kenapa kok ditinggalkan seperti ini. Aku nggak tahu ya teman-teman. Kosong. Dan ini ada lemari. Ini banyak sekali nih. Aku kurang paham ya di sini kenapa kok ditinggalkan begitu saja ini lemari yang ada masih banyak sekali kain-kain, bantal, ya baju lah ya, ini baju celana yang masih bagus seperti itu. Aku kurang paham guys. Ini ada kasur. Ojo jangan membohongi hidupnya sendiri ya. Oke. Dan di sini ada foto, ini ada foto guys. Ini gelas warung ya, gelas minuman kopi gitu ya teman-teman. Ini dia beliau teman-teman. Ini ya beliau ya. Wah, cobalah review pohon keramatnya yang ada di depan ini teman-teman. Aku nggak tahu ya pohon keramat ini kalau di Kristen Kejawen ini apa fungsinya, apa sama dengan di Islam Kejawen gitu ya. Aku kurang paham juga. Tapi yang jelas pohon ini mengandung arti bahwa area ini merupakan tempat suci ya teman-teman, tempat yang disakralkan. Tapi kalau untuk sejarahnya lokasi ini, khususnya lokasi ini, saya kurang paham jelas, kurang paham betul kenapa ini dikeramatkan ya. Tuh ada kain yang melilit di pohon itu, dan ukuran dari pohon ini cukup besar. Kalian bisa melihat di sini ada batu ya, yang di ini loh, nih. Ini batu guys. Nah ini batu. Jadi batu ini terlilit oleh pohon ini ya, terlilit akar dari pohon besar ini teman-teman. Ngeri ya. Jadi kalau untuk rumah dukun sih kayaknya kurang pas ya, karena nggak ada unsur kayak tempat mandi gitu khusus gitu ya teman-teman. Hanya ada tempat untuk kamar mandi di situ. Itu kamar mandi umum yang tadi yang kelihatan baru, dan yang di dalam itu kayak aku kurang paham yang di dalam itu ya teman-teman. Yang ada selangnya itu aku kurang paham guys. Di situ memang tempat mandi para pelaku ritual atau gimana, aku kurang paham juga. Dan seperti ini lokasinya ya. Ya, ini kalau ada narasumber teman-teman yang bisa mengerti tentang tempat ini ya, itu aku sangat senang sekali guys. Karena kalau aku berbicara sendiri itu kayaknya kurang pas ya teman-teman. Takutnya ada salah kaprah atau salah ucap lah ya dari informasi yang aku dapat. Karena ini informasi yang aku dapat ini dari saya peroleh dari warga yang ada di bawah sana, atau di mana ya, ya pokoknya di bawah sini lah ya. Dan ini aku perjalanan kembali ya, mudah-mudahan aku menemui
paling nggak warga lah atau orang yang mencari rumput di sini ya, karena di sini gudangnya rumput guys. Wow. Kayak ada anjing tapi nggak ada wujudnya. Mungkin anjing kampung ya. Agak jauh gitu suaranya sih. Oke teman-teman, jadi segitu dulu video dari saya kali ini. Dan tadi kalian sudah bisa melihat rumah di tengah hutan yang disinyalir merupakan rumah dukun. Kan tapi di sini saya menyangkal karena tidak ada unsur perdukunan di sini ya. Yang jelas di sini yang saya tangkap itu adalah rumah pendeta yang menganut aliran kejawen teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton dan subscribe channel ini, saya terima kasih banyak sekali. Dan buat teman-teman yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya agar kalian selalu update informasi terbaru, perjalanan terbaru, dan petualangan terbaru dari HM Adventure. Saya Helmi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, peace.